sehat? Oke. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, lebih clear lagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Baik, anak-anak, di pertemuan 1 kita sudah belajar sedikit tentang Daud sang pemimpin ya. Kemarin itu ada istilahnya bahwa belum semua Pak Andi jelaskan. Sekarang Pak Andi akan jelaskan lebih lengkap lagi tentang Daud. Kalau kemarin ada keluarga, lalu karakter seperti apa pemimpin. Nah, sekarang kita akan lebih banyak mengenal tentang Daud sang pemimpin. Nah, sebelum kita mulai, Pak Andi akan presentasi dulu. Gitu. Alvaro, Hadir. Arya, Hadir. Arya sekarang sebenarnya keras ya. Ayo, Hadir. ayo, udah makan belum? Oh, udah ya. Nala, Hadir. Yuni, Hadir. Vira, Sakit. oh sakit ya. Fedi, Hadir. Dwi, Hadir. Dwi mau jadi tentara ya? Iya. Kalian, Hadir. Hendika, Hadir. Hendika kemarin nggak masuk kemana? Sakit. Oh sakit, jadi kamu sakit hati. Iskia, Hadir. Lydia, Krishna, Hadir. Nikita, Hadir. Nara, Hadir. Deva, Ribuan, Oke, berarti ada 2 teman kita yang tidak hadir. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita, siapa yang berbimbing doa? Silakan. Oke, silakan. Mari kita sikap doa yang baik. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, terima kasih karena berkatmu kami dapat berkumpul lagi di sini. Dan kemarin sekarang kami akan belajar, semoga pelajaran yang kami terima bisa menjadi pintaran bagi kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Nanti gerakannya begini, ya. Yang isai sampai berebut hijau, kalian goyang ke kanan dulu pada 1, 2, 3. Kanan, kiri. Oke, baru pas daun perkasa diberkati Allah, singa dikalahkannya. Daun perkasa diberkati Allah, diurapi Samuel. Begitu ya? Oke, lebih ceria lagi ya. Siap? Ini sambil dihafalin ya, sambil dihafalkan karena nanti itu akan menjadi bagian dari materi kita ya. Kita siap? Goyang 1, 2, 3. Siap? Kisahnya seorang anak, Daud itu namanya. Rajin menggembalakan domba, di padang rumput dia siap. Daud perkasa diberkati Allah, singa dikalahkannya. Daud perkasa diberkati Allah, diurapi Samuel. Siap, kedua. Daud raja bangsa Israel, taat kepada Allah, pandai memainkan kecapi, sungguh merdu suaranya. Daud perkasa diberkati Allah, Goliat pun binasa. Daud perkasa diberkati Allah sampai selama-lamanya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Terus silakan duduk lagi. Tujuan pembelajaran kita hari ini memahami perjuangan tokoh-tokoh kitab suci. Siapa yang di bulan kitab suci ini mulai lagi membaca kitab suci? Jadi tentang apa? Lagi baca apa? Lukas, ya. Nah, anak-anak, para guru juga, Pak Andri, Bu Valen, para guru tiap pagi itu membaca kitab suci.
Dalam kitab suci memang banyak tokoh pemimpin, tapi sekarang kita akan belajar dulu tentang Daud. Pertama, kalian akan mengerti ya, mencoba memahami latar belakang kehidupan bangsa Israel zaman Daud. Yang kedua, mampu menganalisis karakter Daud dan kepemimpinannya. Nanti kita browsing di internet, kira-kira cara mengembangkan diri sebagai pemimpin itu seperti apa. Yang ketiga, mampu memahami Allah sebagai pemimpin manusia. Kemarin juga sudah sedikit Pak dijelaskan bahwa menjadi pemimpin itu susah karena sebagai wakil Allah. Kalau Pak anggota berdosa, dosanya sekali. Tapi kalau Pak pemimpin berdosa, berarti 10 kali. Dan maka untuk menjadi seorang pemimpin sama dengan wakil Allah. Dan yang terakhir, mampu menjelaskan janji Allah kepada Daud. Nanti kita melihat janji Allah, bahkan sampai sekarang Allah juga menepati janjinya kepada Daud. Nah, kita akan mengamati sebuah video. Sebelum Pak mulai videonya, ya, ingat pertama, dalam film ini kira-kira apa masalah yang dialami oleh tokoh utama? Tokoh utamanya itu seorang perempuan, bukan perempuan ya, sekarang perempuan juga. Pak sempat pertama kali nonton ini sih agak-agak berlinang air mata gitu ya, sedih. Ini ada hubungannya dengan materi yang pertama kemarin, pertemuan 1. Yang kedua, apa yang menyebabkan seluruh tubuhnya itu mengalami retak? Jadi kamu akan lihat. Dan yang ketiga, siapa yang menolong anak tersebut? Siapa? Oke, siap? Oke, konsentrasi ya. Judulnya broken ya. Ini ya, dari pertanyaan 1, apa masalah yang dihadapi oleh anak tadi? Hitungan tangan dulu. Tanya dulu, berdiri silakan Pak. Tubuhnya retak karena diketawai oleh teman-temannya. Siapa yang pernah merasakan itu? Gimana perasaan nantinya? Sakit. Ini nyata. Ada satu adegan yang membuat panik kadang-kadang sedih saat ini. Tadi ketika dia pulang, setelah dia cek temannya, ya berat berdiri dulu. Ya berat. Gimana pertama tadi masalahnya apa? Dihiraukan oleh orang tuanya. Atau kadang-kadang kita tidak dianggap oleh orang tua. Siapa yang orang tuanya masih ketika kamu pulang, Helen, tadi belajar apa? Atau cuma cuek doang kan? Siapa yang masih? Oh, puji Tuhan, masih bagus. Berikan tangan. Siapa yang misalkan sudah menggambar atau membuat apa, gitu ya? Kunjungi mama, mama, bagus enggak? Siapa yang kadang-kadang mama atau bapaknya cuek tuh? Ada enggak? Aduh, sabar, ya. Turunkan tangan. Siapa yang setiap kamu itu menulis, mengerjakan tugas, membuat hasil karya, selalu dimotivasi atau dipuji oleh mama dan bapak? Kadang-kadang. Turunkan tangan. Petra, gambarnya bagus. Kadang-kadang gitu ya. Nah, nomor 2,
Tadi sudah ya dijawab oleh Fani yang berdua. Apa yang menyebabkan seluruh tubuhnya mengalami retak? Diejek. Nah, siapa di sini yang pernah dibully, diejek, dijauhi teman? Ada yang merasa seperti itu? Jujur, dengan tangan. 1, ya, ada lagi? 2, ada lagi? 3, memen. Ada lagi? Gak apa-apa, 4, Geralda, malu-malu gak apa-apa. Gimana perasaannya? Siapa yang suka ngebully? Ada anak yang dari kecilnya percaya diri, punya bakat sebagai pemimpin, aktif ketua kelas, dalam kelompok aktif, tapi sekalinya dia dibully oleh temannya, dia tidak mau lagi menjadi ketua kelas, tidak mau lagi pemimpin, karena nantinya merasa salah. Dan siapakah yang menolong anak tersebut? Di dalam itu sebetulnya bukan Tuhan Yesus ya, tapi mirip Tuhan Yesus. Tapi artinya dalam film itu sebetulnya Tuhan Yesus kadang-kadang datang kepada kita, ngasih hati kepada kita, memberikan semangat kepada Petra, bangkit, kamu bisa menjadi seorang pemimpin, jangan cengeng. Nikita, bangkit, kamu kan pintar menggambar. Mari mau mengajak kalian mengamati video, nanti ada diskusi kelompok. Perhatikan, tolong tangkap dengan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Daud sang pemimpin. Materi pelajaran kelas 5 pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh siapakah Daud, kita akan coba melihat beberapa fun fact atau fakta-fakta unik atau menarik dari Daud. Nah, kita mulai dari fun fact yang pertama. Daud merupakan pemimpin yang tangguh. Ia pernah berperang melawan prajurit raksasa yang bernama Goliat dari bangsa Filistin. Saat bangsa Israel berperang melawan bangsa Filistin, Raja Saul harus menyerah karena tidak punya keberanian untuk mengalahkan Goliat. Rasanya Raja Saul ini tidak percaya diri. Ia merasa takut dan telah ditinggalkan Allah karena ia tidak mematuhi perintahnya dan berhasil mengalahkan musuh terkuatnya hanya dengan menggunakan ketapel. Perbedaannya adalah Saul tidak taat kepada Allah dan lebih memuja dirinya sendiri, tetapi Daud selalu berpegang dan beriman kepada Allah. Karena Daud suka memetik kecapi sambil bernyanyi saat sedang mengembalakan domba-domba ayahnya. Jadi sambil mengembalakan domba, biasanya dia memetik kecapi atau dawai dan sambil sebuah lagu. Nah, sekarang fun fact yang ketiga tentang Daud. Daud itu adalah pemimpin yang taat kepada Allah. Ia adalah raja bangsa Israel yang termasyhur atau paling dikenal atau populer. Daud juga menjadi nenek moyang Yesus. Salah satu gelar Yesus adalah putra Daud atau juga anak Daud. Bahkan Yesus pun lahir di kota Daud, yaitu kota Bethlehem. Biasanya kita merayakan kelahiran Yesus pada hari Natal, dan tepatnya Yesus lahir di kota Bethlehem. Daud menyadari bahwa satu-satunya pemimpin bangsa Israel adalah Allah. Ia hanya bertugas untuk membantu Allah, maka ia selalu taat kepada Allah, berbanding terbalik dari sifat yang negatif dari Raja Saul. Allah berjanji pada Daud untuk 1. menyertai keturunannya selama-lamanya. 2. keturunannya akan membangun bait suci Allah, yaitu siapa coba? Tebak, itu Raja Salomo. Dan yang ketiga adalah kerajaannya akan terus kokoh dan berkuat sampai sekarang. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mengamati video pembelajaran tentang Raja Daud dari kitab Samuel ya. Yang pertama, tadi kalau yang menyimak pasti bisa. Apa saja kan karakter kepemimpinan yang dimiliki oleh Daud? 1. Taat kepada Allah. 2. Ya, kreatif. Anak-anak percaya nggak? Dokter-dokter di Eropa kalau melihat ya, pulang kerja mereka bermain piano, bahkan ada yang melukis ya. Jadi sebetulnya
Kenapa kalian perlu ekskul? Supaya kreatif. Jadi pemimpin juga berat pikirannya. Kalau tidak kreatif bisa stres gitu ya. Nah, maka harus kreatif. Selain taat kepada Allah, kreatif apa lagi? Taat kepada Allah, kreatif, apa lagi? Taat kepada Allah, kreatif, apa? Adil. Adil. Tahu nggak? Kalau Saul berperang, bedanya Saul dengan Daud. Kalau Saul berperang, tentaranya di depan, Saul di belakang. Apa bedanya dengan Daud? Saul di depan, tentaranya di belakang. Itu hebatnya. Tidak ada. Kalau panggil raja, Petra prajurit, Alvaro prajurit, Oliver prajurit, maju. Ketika bertempur, mereka sudah mati, kabur. Ya, itu pemimpin yang baik. Tapi kalau Daud melindungi dulu, maka Daud selalu banyak menang dalam karena memang tadi ya diberkati oleh Allah. Apa saja janji Allah kepada Daud? Yakin tadi. Satu, kokoh akan memperkuat kerajaannya sampai selama-lamanya. Dua, diberkati keturunannya juga diberkati selama-lamanya. Tiga, tiga, salah satu keturunannya ini cita-cita bangsa Israel yang beratus-ratus tahun tidak pernah terwujud dan diwujudkan oleh anaknya. Siapa? Apa itu? Membangun baik Allah. Itu harapan terbesar bangsa Israel, bisa membuat bait Allah. Termasuk bait Allah itu gereja. Jadi bait Allah bisa dikatakan sebagai gereja pertama, bangunan untuk tempat beribadah memuji Allah yang pertama. Oke, baik anak-anak, kita lanjutkan. Nah ini, tolong siapkan HP kalian. Nah, kita akan bereksplorasi bersama-sama. HP-nya tolong disiapkan dulu ya. Nah, anak-anak sekarang Fandi akan mengajak kalian menganalisis ya karakter kepemimpinan. Di sini Fandi mengajak kalian bereksplorasi bagaimana caranya mengembangkan karakter kepemimpinan. Kalau di pertemuan pertama kemarin ya, ternyata kita dibanding-bandingkan sama orang tua itu percaya diri itu turun. Tadi kita lihat video dalam masalah itu, hati-hati dengan mulut. Maaf, misalkan Pandi bilang ke dasar lahir anak tidak berguna. Kenapa? Petra, lihat tuh, anaknya Ibu Mimin bisa ranking 1, kamu nggak bisa. Tuh, ya langsung turun. Nah sekarang Pak Ali ini yang positif. Bagaimana caranya? Tadi kayak Bapak Yesus ya, memberikan hati kepada anak itu, tetapnya langsung bergerak. Nah sekarang bagaimana caranya? Ini beberapa cara yang pernah Pak Andri lakukan. Nanti kamu boleh browsing, Pak Andri kasih waktu kurang lebih 10 menit ya. Yang pertama, coba kamu di sini carilah. Boleh kamu browsing cara untuk mengembangkan karakter kepemimpinan. Langsung explore, carilah 4 caranya. Contoh ya, Pak, aku ikut pramuka dengan baik untuk melatih kepemimpinan. Pak, aku ikut ekskul taekwondo, karate untuk melatih kepemimpinan. Kalau suatu hari saya pemimpin, ada bawahan saya yang memang kena masalah, saya bisa minimal melindunginya, membantunya. Pak, aku selalu ikut kegiatan di gereja. Pak, aku ikut kursus misalkan ya, atau pelatihan kepemimpinan. Kamu cari 4 nanti, isi ya. Ada 1, 2, 3, 4. Cara mengembangkan kepemimpinan. Contoh, mengikuti kegiatan gladi kepemimpinan. Lalu yang bawah, nah ini agak seru. Ya, inilah yang kadang-kala kita tidak punya. Coba yang sampai hari ini sudah punya moto hidup. Apa motonya? Sekali mundur tetap mundur gitu. Apa?
terus mencoba. Siapa lagi yang punya moto hidup? Mania. Percayalah kepada Allah. Yang lain belum punya? Ini kesempatannya. Tapi sebelum memulai membuat moto hidup sendiri atau kepemimpinan sendiri, coba nanti kan browsing ya di Google. Ini 2 yang paling browsing. Contoh, jangan takut untuk gagal karena kesuksesan seringkali lahir dari kegagalan. Siapa di sini yang belum pernah gagal? Nara pernah gagal nggak? Bukan juga pernah yakin pernah gagal. Pak Ari apalagi sering gagal? Pak itu orang yang sering gagal. Tapi dari kegagalan inilah kita bisa banyak belajar. Nomor 2, ketika kamu berhenti belajar, kamu berhenti berkembang. Kalau kamu tidak belajar, berarti kamu tidak berhenti berkembang. Maka yang namanya belajar wajib atau tidak? Seorang pelajar wajib belajar? Wajib. Pak Andri, para guru, wajib belajar? Wajib. Malam pun Pak Andri masih baca buku. Kemarin Bu Valen membaca buku, membagikan ke Pak Andri bagaimana cara berpikir positif. Positif thinking. Kalau negatif thinking susah. Nah, maka coba cari, silakan boleh explore pakai HP. Cari kata-kata yang bagus dan inspiratif. Pak, aku ini boleh, silakan. Yang tidak bawa HP bisa barengan berdua dalam kelompok. Ya, 1, 2, 3, 4. Betul. Kalau mana belajar itu gimana? Kan? Merencanakan dan mengambil keputusan. Betul. Terus, moto hidupnya apa, Pak? Tadi yang boleh yang punya Pak itu. Nah, ini punya Pak bagus. Belajar dari kegagalan orang lain, jangan hanya dari kesuksesannya saja. Bagus. Kalau mereka selesai. Oliver dapat Oliver? Coba panggil nomor 1. Leadership is the capacity to translate vision into reality. Jadi seorang pemimpin bisa membuat visi ya, yang dapat dicapai oleh anggotanya. Gus, ini kita udah? Coba ya nomor 1. Ketika kamu berhenti belajar, kamu berhenti menjadi pemimpin. Betul. Ya, mulai ya. Baik anak-anak, waktu diskusinya sudah habis. Kita akan lanjutkan untuk presentasi hasil karya kalian. Hasil diskusi kalian kita mulai dari kelompok 1. Silakan depan. Petra dan teman-teman silakan. Kira-kira apa hasil diskusi dari kelompok 1? Siapa Pak yang sama dengan kelompok yang lainnya? Selamat pagi Bapak Ibu, kami akan menjelaskan tentang diskusi kami dari kelompok 1. Ya. Cara mengembangkan kepemimpinan. Contoh, latih disiplin, akui kesalahan, latih komunikasi dan mendengarkan, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Terus, lanjut. Kata-kata mutiara pemimpin. Seorang pemimpin adalah orang yang mengetahui jalannya. Pemimpin terhebat yang dia yang melakukan hal-hal yang besar. Pemimpin hebat tidak ingin memimpin, tapi melayani Tuhan. Pemimpin sejati harus siap mengorbankan segalanya demi rakyat. Oke, tepuk tangan kelompok 1. Pak Andi sangat tertarik dengan tadi. Ya, seorang pemimpin harus berani mengakui kesalahan. Baik, kita akan lanjut pada ya ke kelompok 3. Silakan. Kelompok 3. Ya, silakan Bapak Ibu. Ini kelompok 3. Silakan dia. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman. Selamat pagi. Hari ini kita akan menjelaskan cara hasil diskusi dari kelompok 3. Cara mengembangkan kepemimpinan, mengakui kesalahan, melatih kedisiplinan diri, mendorong pengambilan risiko dan inovasi,
menciptakan lingkungan kerja yang positif, atau memelihara kepemimpinan. Belajarlah dari segala pengalaman agar kamu bisa mencapai yang kamu inginkan. Jika kita berhenti belajar, maka kita akan berhenti berkembang. Jika kamu percaya kepada Allah, maka kamu adalah murid Yesus. Segala kegagalan adalah cara Tuhan untuk menjadi sukses. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang dulu. Ini yang paling suka di kelompok 3. Seorang pemimpin harus menanggung resiko. Harus berani. Kalau tidak mengerjakan tugas, PR, pulang. Pak, saya pulang. PR saya ketinggalan. Resiko. Jangan langsung buat alasan ini, alasan itu. Tapi bagaimana kamu? Pak, saya yang mengerjakan PR. Saya salah. Besok saya akan mengerjakan PR. Itu dia. Soal kedisiplinan, jujuran dan tanggung jawab. Kita lanjut ke kelompok 2. Silakan. Di ketua paling favorit. Suka senyum sendiri soalnya. Silakan. Selamat pagi. Mau presentasikan? Menjadi pendengar yang baik. Terus. 2. Membangun diri sendiri. 3. Memiliki semangat dan negara. 4. Harus tanggung jawab. Kata-kata mutiara ada orangnya adalah 1. Kita dalam alam karena aku yang mengasihi. 3. Mantap, tepuk tangan. Kita kelompok 2. Lanjut. Ini yang paling aku suka. Nomor 1 lagi apa? Pemimpin mau mendengarkan. Itu syarat yang paling sederhana. Orang yang suka mendengarkan, dia pengetahuannya pasti luas. Pasti pengetahuannya luas. Lanjut ke presentasi kelompok terakhir, kelompok 3. Oh, kelompok 4. Ya, kelompok Helen dan kawan-kawan. Oh, ini lengkap. 3 perempuan, 3. Silakan. Selamat pagi. Cara mengembangkan kepemimpinan. 1. Menciptakan lingkungan kerja yang positif. 2. Bergabung dengan program pelatihan. 3. Latih komunikasi dan mendengarkan. 4. Memberikan pandangan mengenai goal dan ekspektasi. Kata-kata mutiara kepemimpinan. 1. Belajar dari kegagalan orang lain, jangan hanya dari kesuksesannya saja. 2. Keputusan dan kebijakan apapun tidak akan pernah memuaskan semua pihak. 3. Jika ada di posisi atas, selalu ingat yang di bawah. 4. Sesuatu tidak hanya terjadi, sesuatu dibuat agar terjadi. Tepuk tangan untuk kelompok 4. 2 hal yang harus dipahami. 1. Yang satu apa? Yang dikatakan kelompok 4 1. Goal. Kita harus punya goal. Lihat goalnya apa? Hidup kamu. Kamu ingin nanti kalau udah besar beli rumah, beli mobil, kuliah, apa goalnya? Kuliah. Maka dari sekarang belajar jadi pemimpin supaya nanti bisa kuliah. Belajar menggunakan disiplin, tanggung jawabnya. Dan yang kedua, tadi yang terakhir yang disampaikan adalah nomor 2. Selain goal, tidak ada sesuatu terjadi tanpa direncanakan. Semuanya pasti direncanakan. Kamu merencanakan belajar di rumah. Saya belajar hari ini direncanakan dengan baik. Maka seorang pemimpin harus punya perencanaan. Dan anak-anak, terima kasih untuk presentasinya. Di sini mari bisa dari hasil presentasi kita, belajar kita hari ini, kita dapat membuat beberapa kesimpulan. 1. Karakter kepemimpinan harus tadi kelompok 4 sudah tunjukkan. Harus dipersiapkan dari sekarang. Jangan nanti tunggu SMP, jangan tunggu nanti SMA, kelak dari sekarang sejak kecil. Daud mengalahkan Goliat waktu dia besar atau masih kecil? Masih kecil.
harus berani. 2, rajin berdoa untuk memohon bimbingan Allah. Tadi kelompok 2 dan kelompok 3 sudah muncul. Tadi Pak Andre ada yang membaca bertiga itu muncul. Mengenal diri sendiri. Ada nggak coba baca? Siapa tadi? Mengenal diri sendiri ada? Siapa? Istiada nanti ya, kelompok 2. Dan yang terakhir, hidup dengan memiliki prinsip atau moto hidup agar dapat terus berkembang. Harus punya moto hidup. Ini adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini dan hasil diskusi kelompok kali ini. Nah, ini untuk beberapa hal yang perlu kalian ingat. 1, dari Daud sebagai orang yang punya karakter kepemimpinan yang baik. Nomor 1, mau tidak mau taat kepada Allah. Gak bisa kalau taat kepada Allah, harus taat kepada Allah. 2, ini penting. Apa? Penyayang keluarga. Yang ketiga, siapa yang semuanya di depan sudah hampir 60-70% semua disiapkan sendiri. Cuci, istrika, baju, terus semakin mandiri, semakin disiplin, semakin bagus. Terakhir apa nih? Ini penting juga apa nih? Korban dan mau melayani. Tadi berani menanggung resiko. Ada PR dari Bu Ella, ada PR dari Pasifik bahasa Inggris. Itu resikonya seorang pelajar, jangan mengeluh. Itu resiko. Kalau namanya pelajar, mungkin ada tugas. Itu ada resiko, harus mau menanggung resiko. Nah, sekarang di depan paling bawah, ya, di LKPD kalian. Lihat di LKPD kalian paling bawah. Di situ tolong tuliskan 1 moto hidup kamu. Boleh kamu mengambil dari inspirasi yang sudah kamu eksplorasi tadi dari internet, atau kamu mau buat sendiri yang baru. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Inggris. Silahkan. 1 saja. 1 moto yang sudah luar biasa. Helen, moto hidupnya apa, Helen? Jika kita ingin berlatih, kita harus menerima hujan. Seperti kita ingin menerima kesuksesan, harus menerima kegagalan. Bagus sekali, terima kasih, Helen. Giralda, apa moto hidupnya? Yang kita menyerah, harus mencoba, kamu pasti akan berhasil karena Tuhan akan menolong. Oke, sip. Nanik, apa moto hidup Nanik? Kita harus disiplin terhadap diri sendiri karena kalau ingin menjadi pemimpin. Oke, Orik, kasih Nanik. Orik, motonya udah selesai? Apa moto hidup Orik? Berjuang dan jangan menyerah, tapi menjadi orang yang sukses untuk masa depan yang menyusahkan. Mantap, bagus. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar, sudah selesai semua kegiatannya, diskusi, belajar mandiri, pemecahan masalah, dan kalian tadi sudah betul-betul mempresentasikan hasil karya kalian. Nah, Pak Andri bertanya, apakah ada pertanyaan dari materi yang masih bingung? Semua mengerti? Paham? Baik. Yang kedua, ada materi yang sulit dipahami tidak? Yakin? Coba 3 janji Allah kepada Daud. 1, anaknya Salomo akan membangun bait Allah. Pinter. 2, kerajaan Allah kokoh. 3, keturunannya diberkati selama-lamanya. Dan yang ketiga, apakah diskusi kelompoknya sangat berkesan hari ini? Sangat berkesan? Coba memahami. Tolong pas bagian kedua ini kamu simpan baik-baik. Nanti setelah paling periksa dan paling nilai, jadikan kelompok itu kebetulan kamu sebagai pegangan apa? Hidup kamu. Oke, baik anak-anak. Nah, Pandai akan di sini memberikan penugasan. Yang pertama, tolong salah satu latihan kepemimpinan yang sudah berjalan dan Pandai akan betul-betul mengamatinya. Yang pertama, melengkapi buku permainan. Kamu sedang belajar menjadi seorang pemimpin, karakter di situ, mengorbankan waktu, ya, doa lingkungan, biaya, latihan apa di gereja atau di sekolah. Jadi kamu sedang latihan kepemimpinan, tolong dilengkapi. 2, nanti menghias gambar moto kepemimpinan. Moto yang tadi boleh diwarnai, nanti kamu hias supaya kamu ingat seumur hidup. Dan yang ketiga, belajar di rumah untuk persiapan asesmen atau
ulang. Nanti rangkuman Anda akan bagikan. Baik anak-anak, kurang lebih itu penugasannya. Ada pertanyaan? Baik, tidak ada. Seperti kemarin, kata mutiara yang paling suka. Tadi kalian sudah, sekarang kalian memberikan satu. Pemimpin yang baik dapat memimpin dirinya sendiri, baru memimpin orang lain. Ada sampah, ambil. Jangan begitu, kamu yang ambil. Ya, memimpin diri sendiri. Ini tolong dilakukan. Mari kita bersama-sama meneladani Raja Daud agar kelak menjadi pemimpin yang tangguh dan diberkati oleh Allah. Siap? Siap? Oke, untuk itu pelajaran telah selesai. Kami mohon satu orang untuk memimpin doa penutup. Ada yang bersedia? Oke, balik ke sana. Kita sikap doa yang baik. Kita puji dan muliakan bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, pelajaran agama ini sudah selesai. Sekarang kita ingin belajar pelajaran yang lain. Kita bisa untuk kami, semoga pelajaran selanjutnya bisa lebih lancar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.